Alhamdulillah. Baik, sebelumnya mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, rekan-rekan atau teman-teman semua, ya di sini ada Ibu Pinky, Ibu Ina, Ibu Nesa, Ibu Pak Putu, Pak Agus, dan Ibu Lisa. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, sebelumnya saya akan memberikan aturan. Biasanya saya selalu aturan main dalam rangka proses pembelajaran dengan kami. Ada contohnya seperti daftar kehadiran, terus tugas, UTS dan UAS. Nah, ada tambahan lagi buat kami itu adalah etika dalam kehidupan keseharian dalam menjalankan perkuliahan. Nah, sebelum dimulai, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah pengantar akuntansi ini. Di sini ada CPL dan CPMK, yang mana CPL dan CPMK ini akan menggambarkan capaian pembelajaran pada rekan-rekan semua dalam mempelajari mata kuliah pengantar akuntansi ini. Oke, next. Nah, next lagi. Next. Oke. Adapun isi dalam perkuliahan pengantar akuntansi ini adalah pengertian dan tujuan akuntansi. Ada prinsip konsep dasar akuntansi, proses dan siklus akuntansi, laporan keuangan, dan pengendalian internal dan audit. Nah, kita tahu bahwa beberapa ahli menyampaikan pengertian tentang akuntansi, yang mana di sini akuntansi adalah proses dalam mengidentifikasi, mengukur, terus mengkomunikasikan informasi ekonomi yang berkaitan dengan entitas, yang mana dari akuntansi ini akan menjadi sebuah suatu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tersebut akan disampaikan kepada para pihak, ya teman-teman semua. Nah, siapa aja para pihak untuk mendapatkan laporan keuangan hasil dari proses akuntansi ini? Nah, pihak yang pertama adalah pihak internal dan pihak eksternal. Oke, nah di sini teman-teman ada yang tahu pihak internal itu siapa saja dan pihak eksternal itu siapa saja? Oke, Bu Ina atau Pak Agus? Oke, oke saya jelaskan ya. Pihak internal itu disampaikan untuk direktur, ya, manajer, terus karyawan. Ya. Nah, pihak eksternal ada untuk investor, terus kreditor, pemerintah. Ya. Nah, adapun tujuan dari fungsi akuntansi, ya, tujuan dari akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ya, di sini keputusan ekonomi biasanya akan digunakan oleh top manajemen atau dewan direksi dalam rangka apa? Bagaimana dari laporan keuangan tersebut bisa
analisis untuk pengembangan bisnis proses dalam perusahaan tersebut. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya tentang prinsip dan dasar konsep akuntansi. Ya. Nah, pada dasarnya prinsip dasar akuntansi kita mengacu pada GAAP atau standar akuntansi yang berlaku umum. Ya. Nah, standar akuntansi yang ada di Indonesia itu disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, teman-teman, siapa saja Ikatan Akuntansi Indonesia itu? Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri para akuntan-akuntan yang terdaftar keanggotaannya pada IAI. Dia akan menyusun ya standar akuntansi yang berlaku umum. Nah, adapun prinsip berkelanjutan, prinsip yang berasumsi bahwa suatu entitas ya, akan terus beroperasi di masa depan sehingga memungkinkan pengakuan pendapatan dan biaya dengan cara yang lebih realistis dan akurat. Nah, teman-teman semua, ya, adapun konsep dasar akuntansi ada dari entitas ekonomi, ya periode akuntansi, dasar akrual, ya, kesinambungan usaha. Nah, konsep ini tentang entitas ekonomi, ya, konsep ini menyatakan bahwa suatu entitas dipandang sebagai entitas terpisah dari pemiliknya sehingga transaksi pribadi pengusaha tidak dicampur dengan transaksi bisnis. Maka dalam standar akuntansi yang dulu ada namanya FRIPE, ya sekarang sudah tidak diakui lagi adanya FRIPE, sehingga dalam menyusun laporan keuangan mana yang emang itu menyangkut tentang entitas bisnis dan mana menyangkut tentang pribadi. Adapun periode akuntansi yaitu ada 1 tahun akuntansi, 1 periode akuntansi mulai dari Januari hingga Desember, awal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, dasar akrual ya, yang mana pengakuan pendapatan dan biaya pada saat terjadinya transaksi ada dalam metode pencatatan ada accrual basis, ada cash basis. Ya. Nah, kesinambungan usaha, konsep kesinambungan usaha mengasumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam waktu dekat yang mempengaruhi cara pelaporan aset dan kewajiban laporan di laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses dan siklus akuntansi. Nah, proses akuntansi, pencatatan transaksi, yang mana proses mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang menjadi dasar bagi laporan keuangan. Penggolongan dan ikhtiar, makanya dalam proses penyusunan laporan keuangan itu ada beberapa jenis menyusun laporan keuangan. Apa jenis laporan keuangan? Ada namanya laporan laba rugi, ada neraca, ada laporan perubahan modal, ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Baik, rekan-rekan, kita selanjutnya ada siklus akuntansi, ada dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ya. Nah, adapun ya ini ada contoh ya, contoh laporan arus kas pada PT Jaya Purnama. Nah, mana di sini laba bersih, ada aktivitas investasi, ada investasi pendanaan, ada kenaikan kas. Ya. Lanjut, kita masuk ke pengendalian internal dan audit. Ya. Nah, tujuan pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan akurat
dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta efisiensi operasional yang optimal dalam organisasi. Ya, sangat penting ya pengendalian internal ini sehingga laporan keuangan tersebut relevan dengan transaksi-transaksi yang sebenarnya. Adapun komponen pengendalian internal, ya, komponen pengendalian internal mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi. Terakhir, ya, untuk lebih singkatnya, ada tugas ya untuk dikerjakan di minggu depan. Nah, tugasnya sebagai berikut ya. Tugas boleh kelompok ya. Di sini ada berapa? Ada 6. Baik, kita buat 3 kelompok, 1 kelompok, 2 orang. Demikian ya presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika banyak kekurangan. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama Pak Saiful. Oke. Baik, terima kasih Pak Saiful. Kepada Prof. Johannes dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih Bu Kurniasi, Bu Kurnia. Pak Saiful Haq ya sudah tampil dengan materi pengantar akuntansi. Sedikit sangat terurai ya dari materi-materinya. Kemudian tahapan-tahapan pembelajaran ya. Mungkin ke depan kalau Bapak nanti membuat real teaching itu ada contoh-contoh ininya Pak ya. Misalnya tentang akuntansi ada gradasi segala macam. Contohnya seperti apa? Kalau kita menilai satu aset, mana contoh ininya konkret gitu. Mungkin menambah selain Baik, narasi yang ada di dalam PowerPoint Bapak tadi. baik, Sehingga realnya itu seperti apa ya, cara kerja akuntansi itu ya. Nah, baik, mungkin baik, nanti di real teaching Bapak tampilkan, meskipun nanti tidak dengan saya ya, baik, syukur-syukur dengan saya dapat saya lihat kontinuitas dari materi ini ke dalam bentuk real teaching. Baik, baik. itu saja mungkin ya Bu ya, Bu Kurnia. Kita boleh ya, belum habis waktu kita stop ini.